Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Celi Sardia Deviana Panjaitan dengan NIM D1D021020 dari kelas R001. Di video ini saya akan membahas Jurnal Agrotek Volume 2 nomor 2 September 2018 dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar, yang ditulis oleh Sarudin, Amir Juaneng, dan Sudirman Numba. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas proyek mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hutan dengan dosen pengampu Ibu Nursanti Eshut MSc. Pada video ini, saya akan membahas tentang pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari jurnal yang ditulis. Baik, yang pertama pendahuluan. Kawasan Suaka Marga Satwa Komara ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 147 Strip KPTSI Strip 1987 tanggal 19 Mei 1987 tentang perubahan status hutan lindung Komara seluas lebih kurang dari 8.000 hektar yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan menjadi Taman Buru Komara seluas lebih kurang 4.610 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara seluas lebih kurang 3.390 hektar. Kemudian ditetapkan menjadi Taman Buru Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 237 Strip KPTS 2 Strip 1997 tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar dan Suaka Marga Satwa Komara melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 911 Strip KPTS 2 Strip 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengelolaan habitat. Yang pertama itu rusa atau Cervus timorensis, kerahutan Macaca maura, rangkong, Riticeros cassidix, babi hutan Suspitatus, musang Felis bengalensis, dan kuskus atau Palangea rugursinus. Termasuk dalam tipe ekosistem zona hutan hujan tropis dengan vegetasi tingkat atas berupa jati atau Tetana grandis, biti atau Vitex copasa, arah atau Ficus spp, kemiri Aleurites molucana, ketapang Terminalia catapa, dan bambu atau Bambusa sp. Perjalanan Suaka Marga Satwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Dengan kondisi kawasan yang telah terdegradasi, perlu dilakukan kegiatan pemulihan kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa, menganalisis tipe kerusakan, dan menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Untuk metode penelitian dari jurnal ini, yaitu untuk lokasi dan waktu penelitiannya, yaitu lokasinya berletak di kawasan Suaka Marga Satwa Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu dari bulan Juni 2017 hingga bulan Juli 2017. Untuk pendekatan penelitian sendiri, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk mengidentifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi, serta mengambil data-data di kawasan Suaka Marga Satwa Komara, kemudian dilakukan analisa data. Analisis foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, warna atau warna, tekstur, situs, asosiasi, dan konvergensi bukti. Hasil analisa foto udara atau citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Kemudian akan dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Nah, dari hasil data itu akan dilakukan analisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi.
Setelah didapatkan hasil analisis, maka akan bisa diputuskan arah pemulihan yang sesuai pada setiap lokasi yang terdegradasi. Merujuk kepada Perdirjen KSDAE nomor P12/KSDAE Strip 2015 bahwa kajian kerusakan ekosistem dilakukan dengan interpretasi citra penginderaan jauh atau remote sensing dan atau ground check. Sehingga untuk mengkaji suatu lokasi yang terdegradasi, maka diperlukan data vegetasi yang diperoleh dari hasil kegiatan inventarisasi tegakan dan analisa vegetasi di lokasi yang terdegradasi, serta dari lokasi pembanding atau ekosistem referensi di sekitar lokasi yang terdegradasi. Yang pertama yaitu pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi, dan yang kedua yaitu inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Analisis lanjutan, untuk data vegetasi yang dihasilkan peta ukur sampel, kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, indeks nilai penting atau INP. Penentuan INP dilakukan dengan menggunakan formula Mueller dan Elbert yang diambil dari Ernawati 2013. Dari hasil perhitungan, kemudian dianalisis untuk mengetahui jenis-jenis tanaman yang sesuai pada lokasi pemulihan nanti. Hasil akhir dari penelitian ini adalah arah pemulihan ekosistem di kawasan Sorga Marga Satwa Komara. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu identifikasi foto udara atau citra. Luas lokasi yang terdegradasi di dalam kawasan Sorga Marga Satwa di Kabupaten Takalar yaitu 289,84 hektar. Berdasarkan hasil identifikasi secara visual atau manual dari Citra tahun 2016. Interpretasi secara manual merupakan interpretasi data penginderaan jarak jauh yang mendasarkan pada pengenalan ciri atau karakteristik objek secara keruangan. Metode interpretasi citra yang digunakan adalah metode interpretasi visual melalui digitasi layar. Pengenalan objek adalah bagian penting dari interpretasi citra. Oleh karena itu, identitas dan jenis objek pada citra diperlukan untuk menganalisis solusi dari masalah yang ada. Karakteristik objek dalam citra dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu objek yang disebut dengan unsur interpretasi. Berikutnya yaitu ada pengukuran luas yang terdegradasi. Pengukuran lokasi ini membagi lokasi-lokasi yang terdegradasi dalam beberapa poligon di beberapa tempat atau blok dalam kawasan Sorga Marga Satwa Komara, Kabupaten Takalar. Luas lokasi yang terdegradasi di Sorga Marga Satwa Komara hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pada lokasi yang pertama yaitu blok Jabunga berluas 34,12 hektar. Pada lokasi kedua, blok Gunung Tinambung 1 berluas 39,46 hektar. Pada lokasi ketiga, blok Gunung Tinambung 2 berluas 25,76 hektar. Dan yang pada lokasi terakhir yaitu blok Sabanga berluas 23,31 hektar, sehingga total luasannya yaitu 122,65 hektar. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan pada kawasan terdegradasi dengan menggunakan metode systematic sampling berupa peta ukur lingkaran dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada peta pertama dengan luas 34,12 hektar, jenis tegakan yang ditemukan di lapangan berupa Maracicapa atau Vitis pubescens, bambu atau Bambusa sp, Marapao atau Mangifera sp, dan lain-lain. Luas peta ini adalah 34,12 hektar sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 1 adalah yang pertama yaitu untuk jumlah anakan per hektar adalah 242 batang per hektar. Jumlah tegakan yang lebih dari 1010 cm per hektar adalah 140 batang per hektar. Yang ketiga, jumlah tegakan yang lebih dari 20 cm per hektar adalah 75 batang per hektar. Peta 1 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak, sedang dalam pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Untuk peta kedua dengan luas 39,60 hektar, jenis tegakan yang ditemukan di lapangan berupa jabon atau Antecephalus cadamba, Maracicapa atau Vitis pubescens,
bambu atau Bambusa sp, Marapao atau Mangifera sp, dan lain-lain. Untuk luas peta kedua ini adalah 39,46 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta kedua ini adalah untuk jumlah anakan per hektarnya adalah 2 batang per hektar, untuk jumlah tegakan yang lebih dari 10 cm yaitu 141 batang per hektar, jumlah tegakan yang lebih dari 20 cm yaitu 40 batang per hektar. Untuk peta 2 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Untuk peta 3 dengan luas 25,76 hektar, jenis tegakan yang ada di lapangan itu antara lain mahoni atau Swietenia mahogany, biti atau Vitis guvasus, jati atau Tectona grandis, jabon atau Anthocephalus kadamba, Maracicapa atau Vitex pubescens, dan lain-lain. Untuk luas peta 3 ini adalah 25,76 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot, dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi terdegradasi pada peta ketiga ini adalah yang pertama untuk jumlah anakan per hektarnya itu ada 321 batang per hektar. Untuk jumlah tegakan yang lebih dari 10 cm itu ada 122 batang per hektar. Untuk jumlah tegakan yang lebih dari 20 cm per hektar adalah 30 batang per hektar. Pada peta 3 ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL pada tahun 2019. Sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan itu adalah hasil penanaman RHL tahun 2011. Peta 3 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Untuk peta yang terakhir dengan luas 23,31 hektar, jenis tegakan yang ditemukan di lapangan yaitu mahoni atau Swietenia mahogany, biti atau Vitis guvasus, jati atau Tectona grandis, jabon atau Anthocephalus kadamba, Maracicapa atau Vitex pubescens, dan lain-lain. Untuk luas petanya yaitu 23,31 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 12 plot dengan peta ukur lingkaran seluas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 4 adalah untuk jumlah anakan per hektarnya ada 293 batang per hektar, untuk jumlah tegakan yang lebih dari 10 cm per hektarnya ada 329 batang per hektar, untuk jumlah tegakan yang lebih dari 20 cm per hektar adalah 115 batang per hektar. Untuk peta ini juga sama seperti peta 3, yaitu telah dilakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau RHL pada tahun 2010, sehingga sebagian besar jenis tegakan yang ditemukan adalah hasil penanaman RHL pada tahun 2010. Pertegakan tanaman sudah banyak yang mencapai tingkatan pohon atau climate, namun potensi permudaan masih rendah disebabkan tegakan hasil RHL sebagian besar belum bisa memproduksi anakan atau biji calon anakan. Data hasil evaluasi kegiatan RHL tahun 2010 telah ditanam jenis tegakan mahoni, jabon, biti, jati lokal, pinus, dan kemiri dengan total tegakan sebanyak 500 batang per hektar. Untuk peta 4 ini termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Walaupun jumlah tegakan berdiameter lebih dari 10 cm sebanyak 329 per hektar, akan tetapi jumlah permudaan anakan masih kurang dari 1000 batang per hektar. Maka tetap saja masuk dalam kriteria rusak sedang dengan pola pemulihan pengkayaan tegakan. Untuk analisis lanjutan, dilakukan untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem yang masih utuh dalam kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Yang pertama yaitu untuk tingkat anakan, yang terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki nilai INP tertinggi, yaitu Teratherasa atau Phyllium spp SP dengan INP 57,91%, bambu atau Bambusa sp dengan INP 35,57%,
dan Kirasa atau Garcinia mangostana dengan INP 22,13%. Untuk tingkat panjang, terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki nilai INP tertinggi, yaitu Teraterasa atau Philicium sp dengan INP 45,24%, Marapaho atau Mangifera sp dengan INP 38,10%, dan Kirasa atau Garcinia mangostana dengan INP 33,37%. Untuk tingkat tiang sendiri itu terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki tertinggi, yaitu bambu atau bambu CSP dengan INP 103,51%, Rao atau Dragon Tomelon Dao dengan INP 43,43%, dan Marapao atau Mangifera SP dengan INP 27,25%. Untuk tingkat pohon sendiri itu terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki nilai INP tertinggi, itu ada Paciri atau Spathodea campanulata atau 80 dengan INP 80,53%, Rao Dragon Melon Dao dengan INP 54,55%, dan Teraterasa atau Philicium sp dengan INP 24,73%. Penentuan jenis tanaman dengan melihat jenis-jenis tanaman yang memiliki nilai INP tertinggi. Tanaman yang memiliki nilai INP tertinggi ini akan diasumsikan memiliki kecocokan tumbuh yang tinggi. Jenis-jenis dengan INP yang tinggi ini merupakan jenis langit dan jenis lima. Jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah di antaranya bambu atau bambusa sp, Teraterasa atau Philicium sp, Rao atau Dragon Tomelon Dao, Marapao atau Mangifera sp, dan Kirasa atau Garcinia mangostana. Berdasarkan hasil pembahasan tadi dapat disimpulkan yang pertama, yaitu berdasarkan hasil identifikasi visual atau manual foto udara atau foto citra, luas kawasan yang terdegradasi pada tahun 2016 di kawasan Soka Marga Satwa Kabupaten Takalar adalah 289,84 hektar. Yang kedua, dari hasil pengukuran, luas areal yang terdegradasi di Soka Marga Satwa Komara adalah 122,65 hektar. Yang ketiga, sehubungan dengan kriteria kawasan terdegradasi pada Perdirjen KSDAI nomor P12 strip KSDAI strip 2015 untuk peta 1, 2, 3, dan 4 dalam kriteria kawasan terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang keempat, spesies yang direkomendasikan untuk ditanam adalah bambu atau bambusa sp, Teraterasa atau Philicium sp, Rao atau Dragontomelon Dao, Marapao atau Mangifera sp, dan Kirasa atau Garcinia mangostana. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.